pemirsa, welcome to Cimstalk. Kenalin, aku Ayu sebagai Vice President for External Affairs Cimsa Unan. Aku Rara, Community Development Coordinator Cimsa Unan. Jadi Cimstalk kali ini kita mau bahas tentang tuberkulosis nih, karena pada bulan Maret ini kita ada World Tuberculosis Day. Nah, kebetulan juga hari ini kita kedatangan alumni Cimsa Unan, yaitu Dr. Anissa Hani dari SKOF 2013. Nah, silakan masuk, Kak. Silakan masuk. Iya, halo. Halo Kak, Ya. boleh perkenalkan terlebih dahulu Kak? Oh iya, boleh. Nama kakak Anissa Hani, boleh dipanggil Ica aja. Kakak dari SKOF Angkatan 2013. Nah, Kakak kesibukannya apa, Kak, akhir-akhir ini? Saat ini kakak ngisi klinik sih. Nah, itu aja kesibukannya. Ya, Kak. Nah, berarti kita boleh langsung mulai aja nih ya, Kak. Iya, boleh. Jadi, aku mau nanya nih, Kak. Sebenarnya tuberkulosis itu apa sih, Kak? Dan gimana penyebabnya itu apa gitu, Kak? Jadi tuberkulosis itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang dinamakan dengan Mycobacterium tuberculosis, atau dapat juga kita singkat MTB. Jadi MTB ini itu ada memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat dari MTB ini yang pertama, dia dapat hidup dalam jangka waktu yang lama dalam suhu yang rendah. Itu dia dapat bertahan dalam jangka waktu lama pada suhu 4 derajat Celcius sampai suhu minus 70 derajat Celcius. Namun walaupun dia tahan ya terhadap suhu yang dingin, dia nggak tahan hidup di tempat yang panas. Selain di tempat panas juga apabila dia terpapar sinar matahari atau dia terpapar sinar UV, dia tuh dalam beberapa menit aja sebagian besar kuman itu udah mati. Selain itu juga MTB ini bersifat dorman, di mana suatu saat dia dapat tinggal dalam lesi apabila seseorang tuh udah terinfeksi TB, dan suatu saat dapat menimbulkan infeksi kembali yang tergantung pada daya tahan tubuh seseorang. Jadi tuberkulosis ini kebanyakan terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ya, kan merupakan negara berkembang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingkat kemiskinan, karena TB ini memang berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Kemudian juga berhubungan dengan dampak pandemi HIV yang ada di seluruh dunia, karena TB dan HIV itu kan saling berhubungan kan ya. Dan rata-rata yang terkena infeksi TB ini berusia 15 sampai 50 tahun, yang artinya dia berusia dalam produktif secara ekonomis kan. Nah, jadi dia dapat mengurangi produktivitas ekonomis dari seseorang. Selain berdampak pada ekonomis, juga berdampak pada stigma sosial masyarakat, di mana kalau pasien TB kan rata-rata dikucilkan ya. Nah, jadi selain dampak ekonomis juga ada stigma sosial masyarakat juga dirugikan pasiennya oleh tuberkulosis ini. Gitu ya Kak. Kalau misalnya ngomongin tentang TB ini Kak, sebenarnya gejala-gejala yang bisa ditimbulkan sama MTB itu apa aja sih Kak? Iya. Untuk gejala-gejala dari tuberkulosis ini itu ada beberapa. Yang utamanya itu adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau 3 minggu atau juga bisa lebih. Jadi utamanya memang batuk berdahak, namun juga bisa disertai dengan gejala-gejala lainnya, seperti ada batuk yang disertai darah atau langsung batuk darah itu juga bisa. Kemudian bisa nafsu makannya menurun, bisa berat badannya menurun, bisa juga demam, meriang, malaise, berkeringat di malam hari juga bisa. Namun gejala-gejala dari tuberkulosis itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada infeksi infeksi paru yang lainnya maksudnya. Jadi bisa juga gejala-gejala tersebut terjadi pada infeksi paru lain seperti bronkiektasis, seperti bronkitis kronis, seperti asma. Nah, namun karena Indonesia merupakan negara berkembang, maka apabila ada pasien dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi dan datang ke fasilitas kesehatan, maka dia dapat dikatakan suspek tuberkulosis. Nah, nantinya baru untuk kedepannya kita lakukan pemeriksaan penunjang, bisa itu pemeriksaan BTA atau dapat kita lakukan pemeriksaan radiologis seperti ronsen toraks untuk menentukan apakah dia benar-benar menderita tuberkulosis atau tidak. Yang nanti ditata laksana apakah tuberkulosis atau selain tuberkulosis. Gitu, Kak. Nah, tadi kan Kakak ada bilang tadi gejalanya ada yang bisa berkeringat malam hari kan, Kak? Iya. Kok bisa, Kak, pada pasien TB itu dia berkeringat pada malam hari? Untuk berkeringat pada malam hari, sebenarnya untuk mekanismenya belum terlalu pasti, dan walaupun sudah ada penelitian yang meneliti tentang bagaimana berkeringat di malam hari. Jadi diperkirakan berkeringat di malam hari ini disebabkan karena adanya mekanisme yang namanya thermoneutral zone atau TNZ, di mana mekanisme ini merupakan
usaha tubuh untuk berkeringat, di mana saat tubuh itu meningkat suhu intinya. Jadi saat suhu tubuh inti meningkat, maka akan keluar keringat supaya menurunkan dari suhu inti tersebut. Jadi mekanisme dari thermoneutral zone tadi atau TNZ itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu bisa karena adanya keluarnya mediator inflamasi pada infeksi. Nah, sepertinya yang TB yang ini ya, yang keluarnya mediator inflamasi, makanya dia bisa menyebabkan keluarnya keringat dan memicu mekanisme thermoneutral zone ini. Kemudian yang kedua, selain keluarnya mediator inflamasi juga bisa disebabkan karena keganasan atau juga bisa selain keganasan disebabkan karena penyakit autoimun. Kemudian kenapa pada malam hari? Kalau pada malam hari itu berhubungan dengan irama sirkadian tubuh, di mana kalau pada malam hari suhu tubuh manusia itu kan lebih rendah ya daripada siang hari. Makanya dengan peningkatan suhu tubuh yang sedikit saja itu akan terlihat mencolok. Sehingga dengan sedikit saja meningkatnya, makanya dia lebih mudah untuk terpicu terjadinya mekanisme dari thermoneutral zone ini. Makanya terjadi berkeringat di malam hari. Oh gitu Kak, kan kalau misalnya tadi berarti kan tuberkulosis itu bisa menular kan Kak, dari yang terinfeksi sama yang enggak. Itu sebenarnya cara penularannya itu seperti apa aja sih Kak misalnya? Iya, kalau tuberkulosis ini tuh pertama kita harus tahu dulu siapa yang dapat menularkan tuberkulosis ini. Yang pastinya itu adalah pasien TB itu sendiri, di mana yang menularnya adalah dahatnya. Jadi apabila seseorang yang mengalami tuberkulosis, dia batuk, itu satu batuk atau satu bersin itu dapat mengeluarkan percikan dahaknya sebanyak bisa 3.000 percikan dahak. Itu yang dinamakan dengan droplet ya, keluarnya percikan dahak. Jadi menularnya memang secara droplet. Nah, jadi saat dia batuk, satu percikan dahak atau beberapa percikan dahak tersebut mengandung kuman MTB ini, bisa kalau untuk batuk itu sekitar 0 sampai 3.500 MTB yang keluar kumannya. Kalau untuk bersin itu lebih banyak, sebanyak 4.500 sampai 1 juta MTB yang keluar. Nah, seseorang bisa terinfeksi atau tertular dari MTB ini adalah apabila orang yang sehat itu terhirup oleh dia droplet tadi, percikan dahak tadi. Apabila terhirup oleh dia, maka dia bisa mengalami infeksi tuberkulosis ini. Namun untuk apabila seseorang telah terhirup dari kuman MTB, tidak selalu dia akan mengalami sakit TB. Kan kita harus tahu juga kalau tidak semua yang terinfeksi TB mengalami sakit TB kan ya. Dia ada beberapa perjalanan dari MTB ini, ada paparannya ini tergantung pada lama kontaknya dengan pasien yang mengalami tuberkulosis, kemudian banyaknya percikan dahak, kemudian kedekatan kontaknya dengan orang tersebut itu untuk berhubungan dengan paparannya. Kemudian kalau yang untuk yang kedua, penularannya itu adalah infeksi, di mana itu apabila telah masuk kuman tadi kan ke dalam tubuh seseorang. Kemudian yang ketiga itu adalah sakit TB, di mana sakit TB ini akan terjadi apabila seseorang yang terinfeksi TB itu daya tahan tubuhnya itu tidak bagus. Apabila daya tahan tubuhnya rendah, misalnya pada pasien HIV misalnya, atau pada pasien yang malnutrisi atau gizi buruk kan, berarti kan daya tahan tubuhnya nggak bagus. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang seperti itu akan lebih besar kemungkinannya mengalami sakit TB ini setelah dia terinfeksi TB. Namun apabila daya tahan tubuhnya baik, itu mungkin saja kita terinfeksi TB tapi tidak sampai sakit TB, tidak menimbulkan gejala-gejala TB. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tahap selanjutnya yang meninggal dunia. Itu juga nggak semua orang kan. Nah, jadi itu tergantung dari bagaimana penanganan awalnya, di mana apabila seseorang itu dapat meninggal dunia disebabkan karena keterlambatan dari diagnosisnya bisa, atau dari pengobatannya yang tidak adekuat, atau bisa juga karena ada penyakit komorbid sebelumnya. Nah, Gitu Kak. Untuk tuberkulosis sendiri, vaksinnya kayak gimana Kak? Terus efektifan vaksinnya itu gimana? Ya untuk yang mencegah tuberkulosis itu ada vaksinnya, namanya vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Jadi vaksin itu disuntikan kalau berdasarkan tabel kalender imunisasi bayi kan itu pada usia anak usia 0 sampai 2 bulan ya, itu diberikan vaksin BCG ini. Jadi disuntikan pada lengan atas sebanyak 0,5 ml dan disuntikan secara intradermal.
Nah, nantinya yang perlu diketahui itu mungkin nanti banyak ibu-ibu yang takut anaknya divaksin nanti timbul luka pada lengan kiri atasnya. Namun sebenarnya itu yang diharapkan dari penyuntikan vaksin BCG ini, di mana efeknya nantinya akan timbul sebuah bengkak atau kemerahan yang nantinya bisa timbul seperti bisul kecil berukuran kurang dari 1 cm yang nantinya akan lama-lama bisa menimbulkan luka terbuka juga. Nah, jadi memang itu yang diharapkan. Jadi penyembuhannya mungkin memang lama, sebisa beberapa minggu sampai beberapa bulan barulah terjadi penyembuhan yang merupakan suatu bekas luka yang datar. Tapi memang itu yang diharapkan pada awal-awal vaksin ini. Dan perlu diterangkan juga kepada masyarakat bahwa untuk menjaga, kan tadi luka terbuka kan yang disebabkannya, jadi untuk menjaganya itu dijaga agar tetap bersih. Kalau mau membersihkannya dengan air yang hangat, air yang bersih, yang steril, jangan dengan antiseptik, nggak usah, dikasih krim nggak usah, dikasih salep juga nggak usah gitu. Kemudian untuk keefektivitasannya sendiri, untuk mencegah tuberkulosis ini, vaksin BCG itu keefektivisannya 51%. Namun untuk gejala-gejala yang lebih berat seperti meningitis TB kan, Mycobacterium tuberculosis bisa menyebabkan meningitis TB juga kan. Nah, itu lebih besar dia dalam mencegah bentuk berat dari infeksi tuberkulosis ini. Itu keefektivitasannya adalah 70% kalau untuk mencegah meningitis TB. Gitu, Kak. Kalau misalnya kan tadi berarti anak-anak ya Kak biasanya yang BCG itu, kalau misalnya ada nih orang dewasa atau misalnya ada pasien TB, dia kira-kira bisa nggak Kak divaksin juga atau nggak perlu vaksin Kak? Rata-rata kalau memang orang tersebut sudah udah mendapatkan vaksin pada waktu dia kecil, pada waktu besar dia harus disuntik lagi yang dilakukan mantu test itu untuk dilihat bagaimana, apakah indurasinya dikatakan apabila ada indurasi maka dia tidak perlu lagi untuk dilakukan vaksin BCG ini. Namun orang dewasa itu rata-rata sudah ada terpapar mungkinnya dengan MTB ini, namun mungkin tidak sampai sakit TB gitu. Jadi walaupun dia dimantu kan kalau misalnya udah ada indurasi, artinya kan dia udah ada kekebalan terhadap tuberkulosis ini gitu. Jadi memang nggak selalu semua orang dewasa dapat diberikan vaksin TB. Jadi harus dites dulu mantunya, kecuali orang-orang yang memang berisiko untuk dapat tertular dari tuberkulosis ini. Misalnya orang-orang yang kerja di tempat kesehatan yang memang khusus untuk TB gitu, atau di negara-negara yang kasus TB-nya tuh bisa lebih besar gitu kasus TB-nya. Jadi kalau memang belum dapat vaksin ya nggak apa-apa divaksin, tapi harus dites dulu, berarti tes mantu dulu. Berarti sesuai sama mantu tes tadi ya Kak? Nah, kalau untuk pengobatan TB itu kayak gimana Kak? Pengobatan untuk vaksin TB? Untuk pengobatan TB, pertama kita kan harus tahu dulu promotif sama preventifnya kan. Jadi kita terangkan dulu kepada masyarakat bahwa tidak hanya pengobatan yang diperlukan, namun juga pencegahan yang diperlukan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana pola hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana cara kita berkontak dengan orang lain. Kan kalau sekarang kan terbantu juga dengan kita sering pakai masker kan, mengurangi kita kontak dengan orang lain gitu kan. Kemudian juga dengan pengobatannya itu tuberkulosis ini tidak bisa hanya dengan satu obat. Dia harus dengan OAT atau obat anti tuberkulosis ini minimal ada 4 jenis OAT, itu ada isoniazid, ada rifampicin, pyrazinamide, dan juga etambutol. Mungkin yang dibahas sekarang yang kategori 1 mungkinnya yang pada kasus TB baru, kan ada kategori-kategori juga dalam pengobatan TB, ada kategori 2, ada lini 2 gitu kan. Jadi untuk yang kategori 1 memang yang pengobatannya INH tadi, rifampicin, pyrazinamide, dan juga etambutol. Pengobatannya itu terjadi kita lakukan dalam 2 tahap. Itu ada tahap awal itu adalah selama 2 bulan, di mana pada tahap awal ini pasien mengonsumsi OAT setiap hari. Kemudian pada tahap lanjutan itu adalah 4 bulan berikutnya, di mana pada fase ini itu tidak setiap hari bisa minum obatnya, boleh 3 kali seminggu aja. Namun pada yang tahap lanjutan ini itu obatnya bisa RH aja, rifampicin dan juga isoniazid aja gitu. Sebenarnya kalau orang sudah mengonsumsi OAT ini secara rutin dan tepat dosisnya, pada 2 minggu awal dia mendapatkan obat OAT, dia udah nggak menularkan lagi tuh. Misalnya awalnya dia menularkan, jadi kalau dia rutin minum obat 2 minggu pertama udah nggak menularkan lagi gitu.
Dan pada 2 bulan pertama itu rata-rata udah konversi jadi BTA-nya udah negatif kalau misalnya awalnya dia BTA-nya positif gitu kan. Kemudian untuk fase lanjutan itu gunanya untuk mencegah kekambuhan dari tuberkulosis ini. Dan juga kan kalau misalnya pada pengobatan awal bakterinya udah habis gitu, tapi kan pasti masih ada yang persisten gitu kan. Jadi makanya untuk 4 bulan berikutnya supaya yang persisten itu masih juga gitu. Gitu Kak. Kan tadi berarti obat anti tuberkulosis atau OAT kan dikonsumsinya lumayan lama tuh Kak, ada fase awal 2 bulan, terus nanti lanjut lagi 4 bulan. Sebenarnya dengan obat yang sebanyak itu ada nggak sih Kak efek samping kepada pasien TB-nya? Untuk efek samping ada ya, pasti ada ya obatnya ya. Itu untuk masing-masing obatnya. Yang pertama dari isoniazid. Kalau isoniazid itu dia dapat menimbulkan neuritis perifer. Nanti pasien bisa merasa kebas-kebas atau rasa terbakar pada ekstremitasnya. Kemudian bisa juga menyebabkan hepatitis, bisa juga menyebabkan kejang, itu yang udah gawatnya berarti kan, yang kejang bisa juga menyebabkan psikosis. Kemudian kalau yang untuk rifampicin itu banyak mungkin yang udah tahu ya, rifampicin bisa menyebabkan urinnya jadi berwarna kemerahan ya. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan dari gastrointestinal, kemudian bisa juga menyebabkan ruam-ruam pada kulit. Kalau untuk pirazinamin itu utamanya dia efek sampingnya terhadap hati karena dia bersifat toksisitas hati. Kemudian bisa juga menyebabkan gout arthritis, bisa juga gejala-gejala gastrointestinal juga bisa. Kalau untuk etambutol itu ke mata itunya efek sampingnya bisa menyebabkan neuritis optik, bisa menyebabkan gangguan penglihatan, bisa buta warna merah hijau itu juga bisa, dan gangguan lapangan pandang itu juga bisa. Kemudian untuk yang streptomycin yaitu yang untuk kategori 2 kan ada streptomycin, itu bisa menyebabkan ototoksik, dia menyebabkan ototoksik dan juga nefrotoksik. Gitu. Tapi nggak semua yang pasien TB bisa mengalami efek samping tersebut. Enggak semuanya. Nah, kalau tadi kan kakak udah bahas sedikit juga Kak untuk pencegahan dari TB itu. Nah, ini mungkin lebih detail lagi Kak, untuk pencegahan TB itu apa aja yang bisa dilakukan Kak? Yang utama kita harus tahu bahwa TB kan rata-rata terjadi pada negara berkembang, yang artinya negara kebanyakan kumuh gitu ya. Jadi memang penting untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan misalnya gitu kan. Kemudian juga dari diri orang itu sendiri, supaya dia tidak merokok, karena merokok itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya TB. Kemudian juga dengan meningkatkan sistem imunnya, misalnya dengan rajin makan, banyak minum vitamin gitu kan. Karena kalau imunitas rendah kan bisa dari infeksi TB jadi sakit TB jadinya gitu kan. Makanya imunitas tubuh juga penting dari sini. Kemudian apabila ada seseorang di sekitar kita yang menderita sakit TB, maka dia harus diisolasi, dipisahkan dari orang yang sehat, karena kan kemungkinan besar dia dapat menularkan kan kepada orang yang sehat. Jadi dia diisolasi, dipakaikan masker, kemudian makanannya, alat-alat makannya itu dipisahkan dari orang sehat. Kemudian juga dalam membuang dahanya itu harus dalam tempat yang khusus gitu, nggak boleh sembarangan buang aja gitu. Takutnya kan nanti bisa kena kan ke orang yang sehat gitu. Berarti bisa dimulai dari diri sendiri gitu ya? Iya, dimulai dari diri sendiri. Oke Kak, kan mungkin tadi udah dibahas ya Kak, salah satu gejalanya kan kayak keringat dingin. Sebenarnya apa sih Kak kayak gejala dari TB yang memungkinkan seorang kita tuh harus cek ke dokter gitu? Jadi alarm sign-nya tuh apa aja sih Kak sebenarnya? Iya. Untuk yang harus kita waspadai berarti ya dari gejala-gejala TB ini, sebenarnya apabila seseorang itu udah mengalami gejala-gejala TB tadi seperti batuk yang udah lama, 2 minggu lah minimal atau lebih, ada batuk berdarah atau batuk dahaknya disertai darah, ada malaise, BB menurun, keringat malam, maka sebenarnya dia harus berobat ke fasilitas kesehatan. Karena nanti dari dia berobat itu kan sudah disuspek TB tuh misalnya, nanti dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan BTA atau pemeriksaan radiologis dan ditentukan dia beneran mengalami tuberkulosis atau tidak. Karena kan tadi disebutkan kalau salah satu faktor risiko pasien TB ini bisa meninggal dunia adalah keterlambatan diagnosis. Makanya apabila ada gejala tersebut harus ditentukan apakah dia TB atau tidak, makanya dia harus ditata laksana secara cepat sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian yang perlu diwaspadai juga dalam efek samping obat ya. Efek samping obat dia ada yang ringan, ada yang berat.
Kalau yang ringan itu dapat dokter umum bisa memberikan obat secara kalau dia datang bisa diberikan obat saja gitu, nggak harus sampai dihentikan. Misalnya kalau ada yang INH atau isoniazid, dia bisa menyebabkan kebas-kebas atau rasa terbakar pada ekstremitas, maka dapat diberikan vitamin B6 100 mg per hari untuk mengurangi gejala neuritis perifer dari INH ini. Kemudian kalau untuk rifampicin kan tadi ada menyebabkan urinnya berwarna kemerahan ya. Kalau itu sebenarnya nggak perlu ditata laksana. Jadi hanya dijelaskan, diedukasi kepada pasien bahwa itu memang efek samping dari rifampicin ini. Kemudian kalau untuk yang berat, mungkin sampai dihentikan obatnya itu bisa semua jenis OAT bisa menimbulkan hipersensitivitas pada pasien, misalnya timbul gatal-gatal atau kemerahan. Namun sebelum kita hentikan, kita harus pastikan dulu apakah memang gatal-gatal yang dialaminya itu memang karena OAT atau tidak. Sambil kita lanjutkan OAT-nya, namun kita pantau pasiennya gitu. Kalau memang terbukti karena OAT, berarti kita stop OAT-nya. Kemudian yang disebabkan karena semua jenis OAT juga dapat menyebabkan ikterik pada pasien, maka itu di stop obatnya. Kemudian juga dapat apabila orang mendapat OAT dan tiba-tiba dia bingung atau tiba-tiba dia muntah-muntah gitu, itu kan takutnya ada peningkatan dari enzim hatinya, maka di stop obatnya dan harus segera dilakukan cek enzim hatinya. Kemudian apabila yang streptomycin itu bisa menyebabkan ototoksik atau gangguan keseimbangan, itu juga bisa menyebabkan gangguan tuli pada pasien karena dia kan pada telinga gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah terjadi hal-hal seperti itu, maka harus di stop lagi obatnya. Mungkin itu aja yang efek samping yang disebabkan oleh obatnya ya. Ini harus diwaspadai. Gitu, Kak. Nah mungkin nih pertanyaan terakhir nih Kak, tadi kan udah ada juga pengobatan menggunakan OAT dan pencegahan yang lain-lain Kak. Nah kalau untuk perubahan lifestyle atau pengobatan yang bisa dilakukan di rumah untuk pasien mengatasi TB ini gimana Kak? Ada nggak Kak? Untuk lifestyle mungkin sama seperti yang pencegahan tadi, mungkin ya dengan menghindari merokok, juga dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian rajin berolahraga, dengan rajin berolahraga kan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian juga dari lingkungan perumahannya juga perlu diperhatikan, di mana rumah itu sebaiknya kan kering dan bersih, lantainya tuh nggak boleh basah, nggak boleh lembab gitu, karena kalau lembab kan bisa kuman TB tuh senang untuk tinggal di situ gitu, jadi harus dijaga agar tetap kering dan juga tetap bersih. Kemudian juga cahaya matahari itu harus masuk ke dalam rumah, kemudian ventilasinya juga harus ada. Kemudian dari luas ruangannya juga perlu diperhatikan, karena kalau sempit-sempit kan lebih memungkinkan untuk terjadinya penularan dari tuberkulosis ini kan. Jadi bagusnya rumah itu memang diperhatikan berapa jumlah orang di dalamnya gitu, jadi bagusnya memang nggak sempit, karena kalau sempit memang meningkatkan risiko tertularnya tuberkulosis ini. Gitu ya Kak, berarti lingkungannya juga harus diperhatiin Kak. Oke. Mungkin sekian pembahasan Cimstop kita kali ini mengenai tuberkulosis. Teman-teman jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cinta Unar. Dadah!